Bab 36. Di gerbang kota, Wira, Dodi dan penduduk desa penjual ikan dusun Darmadi berkumpul. Kak Wira, hari ini kita berhasil menjual ikan seharga 30.000 gabak. Memang benar, semakin banyak orang, kemampuan kita juga akan meningkat besar, kata Sony dengan semangat. Selain mendapatkan uangnya kembali, Sony bahkan bertemu dengan pemimpin kabupaten dan menginap di sini. Kalau Sony menceritakan hal ini setelah kembali ke dusun Darmadi nanti, kepala desa mereka, Agus, juga pasti akan berubah pikiran terhadapnya. Istrinya juga pasti akan lebih hormat padanya lagi. Tidak akan ada yang memanggilnya Sony lagi. Mereka semua pasti akan memanggilnya Kak Sony. Saat ini, Sony sedang memimpin tim penjual ikan dengan penuh semangat. Tim penjual ikan terdiri dari 30 orang. Ketika panen besar, mereka bisa menangkap 500 kg ikan dalam sehari. Bahkan di saat kurang beruntung pun, mereka bisa mendapatkan 250-300 kg. Sebagian kecil hasil tangkapan mereka dijual di pasar, sementara sebagian besar lainnya dijual di kabupaten. Kak Wira, kamu pasti sangat lelah dalam beberapa hari terakhir ini kan? Belasan anggota tim penjual ikan memberi salam kepada Wira dengan tatapan yang penuh syukur. Memang agak lelah sih, jawab Wira sambil mengangguk. Selama 3 hari terakhir, Dodi dan pamannya melakukan pekerjaan berat, sedangkan Wira hanya membantu mereka. Namun, karena kondisi fisiknya yang buruk, dia merasa lelah bahkan saat melakukan pekerjaan ringan. Meskipun merasa lelah, Wira tetap berusaha untuk bertahan. Hanya saja, dia memang hanya bisa berdiri selama 15 menit setiap harinya. Penduduk desa melirik Dodi dan mengedipkan matanya. Dodi, kamu juga pasti lelah kan? Iya, kenapa kalian bisa tahu? Kami berdua sangat lelah selama 3 hari ini. Dodi menjawab dengan wajah yang masih kelelahan. Selama 3 hari terakhir, Dodi menghancurkan batu dan menggerakkan penggilingan. Semua itu adalah pekerjaan berat, sehingga Dodi masih kelelahan sampai sekarang. Para penduduk desa tertawa dengan ekspresi yang aneh. Sony, apa yang terjadi dengan mereka? Kenapa Danu tidak ikut menjual ikan? Wira mengerutkan kening saat melihat wajah aneh penduduk desa. Wira tampak canggung saat menjawab. Kak Wira, aku tidak tahu siapa yang menyebarkan rumor bahwa malam itu kamu tidak membawa kami karena membawa Dodi ke tempat hiburan. Sekarang kabar itu telah menyebar ke seluruh desa Pimola. Selama 3 hari ini, semua orang mengatakan bahwa kamu sedang berada di tempat hiburan. Bibi Hani tidak mengizinkan Danu ikut menjual ikan karena takut kamu akan membawanya ke tempat hiburan. Sialan. Ingin rasanya Wira berkata kasar. Selama beberapa hari ini, dia berusaha keras memperbaiki citranya dan menjadi pria yang lebih baik. Namun, kabar bahwa dia menghabiskan 3 hari di tempat hiburan telah menyebar. Citra buruk sebagai pecundang semakin melekat padanya. Dodi langsung merasa panik. Aku ini pria sejati. Mana mungkin aku pergi ke tempat hiburan? Dodi, justru karena kamu adalah pria sejati, makanya bisa pergi ke tempat hiburan. Sony menegaskan. Kalau wanita yang kesana baru tidak ada gunanya. Akui saja, tadi kamu sendiri mengatakan bahwa kamu dan Kak Wira sangat lelah selama 3 hari ini. Kami juga punya istri, kami mengerti, kata anggota tim yang lain. Kalau kalian tidak pergi ke tempat hiburan, lalu kemana kalian pergi? Para penduduk desa itu tidak menyerah untuk mencari tahu. Kami... Dodi tidak bisa mengatakan alasan sebenarnya. Wira menegaskan bahwa urusan toko besi keluarga Salim tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Para warga desa menggelengkan kepala mereka dan tersenyum. Kalau tidak bisa menyebutkan alasannya, berarti mereka memang pergi ke tempat hiburan. Sony melanjutkan. Kak Wira, kabar tentang kamu menangkap Budi telah menyebar di seluruh desa Pimola. Lalu, apa dampaknya? Dampaknya besar. Kak Wira, tahu tidak Budi itu orang seperti apa? Ketika warga desa melihatnya, mereka akan ketakutan dan menghindarinya. Bahkan anak-anak saja akan menangis kalau mendengar namanya. Tapi kamu malah berhasil menjebloskannya ke penjara.
Sekarang semua orang jadi lebih takut padamu. Sony menambahkan lagi. Oh iya, Pak Agus juga. Pak Agus kenapa? Tanya Wira. Setelah mendengar kamu menjebloskan Budi ke penjara, dia langsung jatuh. Balas Sony. Wira pun berseloroh. Itu pasti karena lantainya licin. Kak Wira, masih ada satu hal lagi. Apa? Kak Wulan juga sudah dengar rumor tentang kamu pergi ke tempat hiburan. Wira berkata dengan kesal. Biar ku selidiki sendiri. Manusia brengsek mana yang menyebarkan rumor itu? Aku mau menghabisinya. Bodoh sekali kalau aku pergi ke tempat hiburan, padahal aku punya istri secantik itu di rumah. Bab 37. Tim penjual ikan telah kembali ke desa. Anak-anak langsung melarikan diri ketika melihat Wira, beberapa bahkan langsung menangis ketakutan. Para wanita muda yang melihat Wira langsung wajahnya memerah dan berusaha menahan tawa. Warga desa melihat Wira dengan penuh kagum sekaligus ketakutan dalam pandangan mereka. Di sisi lain, Agus langsung pergi begitu saja ketika melihat Wira. Dia tidak lagi mencemoohnya seperti sebelumnya. Setelah makan, tim penangkap ikan langsung mengadakan pertemuan. Tanpa kursi, meja, atau ruang rapat, sekelompok orang itu hanya berdesakan di halaman Wira. Sebagian besar berjongkok, sementara beberapa orang lainnya langsung duduk di tanah. Wira duduk di depan pintu. Di kedua sisi duduk 4 anggota tim utama, yaitu Hasan, Sony, Danu, dan Dodi. Di posisi yang lebih jauh lagi, ada Sofyan, Said, Surya, Herman, Hamid, dan beberapa paman dari keluarga Darmadi. Semakin dekat hubungan mereka, semakin dekat posisi duduknya dengan Wira. Para warga desa tahu sendiri posisi mereka masing-masing. Lebih dari 30 warga desa duduk di halaman membentuk lingkaran besar, dengan beberapa warga desa di luar halaman yang ingin menyaksikan keramaian. Beberapa dari mereka adalah keluarga anggota tim penangkap ikan, sementara yang lain hanya warga desa yang ingin ikut heboh. Dalam 5 hari terakhir, mereka telah menangkap lebih dari 1.500 kg ikan dan menjual 1.200 kg, dengan total pendapatan mencapai 83.000 gabak. Melihat semua orang ini melakukan rapat, warga desa lainnya ikut merasa gembira, tetapi juga merasa tegang. Wira yang sekarang sudah berbeda dengan dirinya yang dulu. Dia adalah orang yang paling kejam di desa Pimola. Wira berjalan ke tengah lingkaran dan tersenyum kepada warga desa. Selama 5 hari ini, kalian semua telah bekerja keras. Kalau ada masalah dalam penangkapan ikan, mari kita bicarakan di sini. Warga desa saling menatap satu sama lain, tetapi tidak ada yang berani berdiri dan bicara. Kita semua adalah keluarga. Kalau ada masalah, harus dibicarakan. Dengan menggabungkan kecerdasan dan kekuatan kita semua, tidak ada hal yang tidak bisa kita selesaikan. Wira memberikan semangat dan mulai memanggil nama-nama. Paman Hasan, sebagai ketua tim, silakan kamu bicara terlebih dulu. Hasan berdiri dan berjalan ke tengah lingkaran. Melihat wajah-wajah para tetangga yang memandangnya, dia yang tidak pernah gentar menghadapi ribuan tentara, tiba-tiba merasa gugup tanpa alasan. Hasan terdiam sejenak sebelum membuka suara. Wira, hidup kami sekarang ini agak kesulitan. Apa kamu bisa memberikan sedikit uang muka kepada kami? Seisi halaman yang terdiri dari 30 desa itu sontak menahan napas. Tanpa disadari, mereka memandang Wira dengan penuh harap. Upah terendah mereka bergabung dalam tim penangkap ikan adalah 1.000 gabak, dan yang tertinggi adalah 2.000 gabak. Namun, sampai saat ini mereka belum menerima uang sama sekali, sehingga kehidupan mereka tetap sama seperti biasanya. Bahkan, mereka harus makan lebih banyak agar bisa ikut bekerja. Pengeluaran keluarga mereka semakin besar, tetapi istri dan anak mereka malah semakin kekurangan makanan. Hasan merasa cemas karena tidak yakin bahwa Wira akan setuju dengan usulnya ini. Dia melihat banyak warga desa yang membahas masalah ini secara pribadi. Jadi, Hasan merasa bahwa hal ini patut diangkat dalam pertemuan kali ini. Wira tersenyum sambil berkata, "Apa semua orang setuju dengan usul Paman Hasan?" "Setuju." "Lalu apalagi yang kita tunggu? Kalau ada usul yang baik, semuanya harus tepuk tangan merayakannya." Wira memimpin semua warga untuk bertepuk tangan.
Suara tepuk tangan yang riuh bergema di depan halaman. Melihat semua orang bersorak dengan semangat, Hasan merasa sedikit bingung. Sebuah perasaan yang aneh muncul di dalam hatinya. Dia sendiri tidak bisa menjelaskan perasaan ini, tetapi rasanya sangat menyenangkan. Danu, Dodi, Sony, masuk ke rumah untuk mengambil uang, lalu bagikan kepada semua orang. Wira berbalik dan masuk ke dalam rumah. Mulai sekarang, gaji bulanan akan dibayar di muka pada awal bulan dan akan diberikan bonus pada akhir bulan. Kita akan gajian 2 kali dalam sebulan. Danu, Dodi, dan Sony segera mengikuti Wira masuk ke rumah dan mulai memindahkan koin perunggu. Para penduduk desa terkejut. Belum pernah ada orang yang membayarkan gaji di muka sebelumnya. Bahkan para bos-bos di luar sana saja seringkali menunda pembayaran gaji untuk pekerjaan yang telah dilakukan. Wira tidak hanya membayar gaji di muka, tetapi juga berencana memberikan bonus pada akhir bulan. Benar-benar orang yang murah hati. Sementara itu, Agus yang sedang mendengarkan di samping tembok menggelengkan kepalanya dengan frustasi. Dasar pecundang, sama sekali tidak tahu bagaimana mengendalikan para pekerja. Kalau kamu tidak bisa menahan gaji mereka, mana mungkin mereka akan bekerja keras untukmu. Terdengar suara ketiga orang itu yang membagikan gaji para pekerja. Kamu dapat 1.000 gabak, gajimu 2.000 gabak. Bab 38. Sambil memegang koin perunggu yang berat di tangan mereka, banyak penduduk desa terduduk di tanah sambil berlinang air mata. Sebagai petani, bahkan setelah bekerja keras sepanjang tahun sekalipun, mereka tidak bisa menghasilkan banyak uang. Kalaupun ingin mencari pekerjaan di kabupaten, mereka tetap kesulitan menemukan pekerjaan yang cocok. Jika bekerja di rumah bos yang kaya, seringkali mereka hanya diberi makanan tanpa upah. Pekerjaan di kantor pemerintahan setempat bahkan lebih mirip seperti kerja paksa. Bukan hanya tidak mendapatkan upah, mereka bahkan harus membawa makanan sendiri. Namun sekarang, setelah bekerja beberapa hari untuk Wira, mereka bisa menghasilkan sejumlah besar koin perunggu. Ini memang kelalaianku. Untung saja ada Paman Hasan yang mengingatkan. Wira tersenyum saat berbicara. Kalau bukan karena Paman Hasan mengingatkan, malam ini kita pasti tidak jadi membagikan gaji. Oleh karena itu, kalau ada masalah, semua orang harus mengemukakannya agar kita bisa mencari solusinya. Para penduduk desa dengan cepat menganggukkan kepala dengan semangat. Mereka sepenuhnya termotivasi oleh perkataan Wira. Wira tersenyum dan kembali bertanya. Siapa berikutnya? Aku. Penduduk desa saling berebut untuk berbicara. Wira menunjuk salah satu pemuda lalu berkata, Baiklah, Danur, coba kamu katakan usulmu. Aku. Pemuda bernama Danur berdiri sambil menggaruk-garuk kepalanya dengan gelisah. Setelah beberapa saat dia berkata dengan malu-malu, Kak Wira, aku belum kepikiran. Tolong beri aku waktu lagi. Penduduk desa tertawa terpingkal-pingkal. Minggir kamu. Wira tertawa dan mengomel. Kalian harus pikirkan dulu pertanyaannya. Baru bisa maju ke tengah lingkaran ini untuk berbicara. Kalau pertanyaannya bagus, kita akan bertepuk tangan bersama. Kalau pertanyaannya tidak bagus, kita juga harus bertepuk tangan untuk menghargai keberaniannya. Penduduk desa mengangguk setuju. Aku akan mengajukan satu pertanyaan. Herman maju ke hadapan semua orang dengan wajah memerah. Dalam 5 hari sejak dibentuknya tim penangkap ikan, aku melihat bahwa rumput tuton kita semakin sedikit. Dalam setengah bulan lagi, desa kita akan kehabisan rumput itu. Apa yang harus kita lakukan? Para warga desa menjadi hening. Meskipun tidak sepenuhnya memahami proses memancing, mereka semua memiliki perkiraan di dalam hati mereka. Jika akar rumput tuton habis, apa yang akan terjadi pada tim penangkap ikan? Wira bertepuk tangan dan berkata, Ini adalah pertanyaan penting.
Para warga desa bertepuk tangan dengan antusias. Detak jantung Herman semakin cepat saat dia melihat orang-orang di sekelilingnya. Dia merasakan semangat yang membara. Dalam 28 tahunnya di Dusun Darmadi, dia belum pernah mendapat sorakan semeriah ini. Rumput tuton di desa memang terbatas, tetapi masih ada banyak di sekitar desa kita. Wira tersenyum tipis lalu berkata, Tim yang dulu mencabut rumput tuton, kita akan ubah menjadi tim yang bertugas untuk membeli rumput. Kita beli saja rumput basah dengan harga 5 gabak per keranjang dan rumput kering seharga 20 gabak per keranjang. Seorang warga desa memprotes. Bukankah kemahalan 5 gabak per keranjang? Cukup dibeli harga 2 gabak per keranjang saja, sudah pasti ada yang mau menjualnya. Benar, saut warga desa lainnya. Harganya tidak boleh terlalu murah. Kita ingin mendapatkan uang, orang lain juga harus ada untungnya. Wira berkata dengan nada mantap. Baiklah, berikutnya. Giliranku. Danu berdiri di tengah lingkaran dan berkata, Kak Wira, dalam beberapa hari terakhir ini aku tidak pergi ke kabupaten dan bekerja bersama-sama dengan semua orang. Aku lihat sarapan semua orang di sini adalah bubur, jadi mereka tidak terlalu kuat bekerja. Tim penangkap ikan hanya bisa menangkap setengah kilogram ikan kecil setiap harinya. Ada yang tidak tega memakannya dan memberikannya semua kepada anak-anak. Ada juga yang menyimpannya secara diam-diam untuk dijual. Aku bukannya keberatan kalau kalian mau memberi makan anak-anak, tapi aku ingin mengingatkan semua orang bahwa tubuh kita akan lemah kalau kita tidak makan dengan cukup setiap hari saat melakukan pekerjaan berat seperti ini. Banyak warga desa yang menunduk seraya melihat tangan dan kaki mereka yang kurus. Semua orang sontak terdiam. Meskipun mereka telah bergabung dengan tim penangkap ikan dan mendapatkan gaji setiap bulan, tetap saja tidak ada yang berani makan dengan leluasa. Mereka takut bahwa suatu hari nanti kalau tidak bisa menangkap ikan lagi, mereka tidak akan mendapat gaji. Jadi semua orang tetap saja hidup dengan sehemat-hematnya. Wira memimpin dengan tepuk tangan. Usulan dari Danu sangat penting. Tepukan tangan dari warga desa tidak begitu antusias. Danu tahu bahwa usulannya telah menyinggung beberapa orang. Tetapi dia sudah mempersiapkan diri secara mental. Demi kesehatan warga desa, dia tetap harus mengingatkan mereka. Bab 39. Wira berkata dengan serius. Kita harus cukup makan kalau mau kerja berat. Kalau tidak, tubuh tidak akan kuat. Aku mengerti situasi kalian. Kalaupun aku memberikan gaji lebih banyak, kalian tetap tidak akan tega untuk membelanjakannya. Semua warga desa tersenyum canggung. Hal seperti ini sangat sering terjadi di desa. Meskipun menghasilkan pendapatan lebih dalam sebulan, mereka tetap saja akan hidup hemat. Bahkan di rumah bos kaya sekalipun, mereka hanya akan makan secukupnya. Tidak ada yang makan makanan mewah setiap hari. Semua uang yang dihasilkan mereka juga akan ditabung. Wira mulai memikirkan cara. Jadi, gaji dan bonus kalian akan tetap sama. Kalian juga akan tetap menerima ikan. Tim penangkap ikan akan mengeluarkan uang untuk mendirikan sebuah kantin. Kantin ini akan menyediakan makanan 3 kali sehari. Dijamin kalian akan makan sampai kenyang setiap hari. Saat makan siang akan ada jatah daging untuk semua orang. Warga desa terkejut. Sediakan makanan 3 kali sehari, dijamin akan kenyang, bahkan diberi jatah daging. Bahkan bos besar pun tidak akan berani memberikan fasilitas seperti itu. Wira melanjutkan memberikan arahan. Paman Hasan, cari 5 orang juru masak. Mulai besok, mereka akan menerima 1000 gabak setiap bulan. Untuk sementara, bangunlah sebuah tenda untuk memasak. Nanti baru pelan-pelan cari orang untuk membangun sebuah tempat. Kamu atur saja detailnya. Uangnya bisa diambil sekarang juga. Hasan menganggukkan kepala dengan terpaku.
Setelah tersadar kembali, banyak sekali warga desa yang matanya berkaca-kaca. Mereka tidak pernah berharap bisa makan daging, bahkan tidak pernah berharap bisa makan nasi sehari 3 kali. Hanya makan bubur saja juga mereka tidak akan keberatan. Wira kembali mengangkat telapak tangannya sambil berkata, Sekarang, mari kita beri tepuk tangan untuk Danu lagi. Suara tepuk tangan itu sangat riuh. Kini penilaian mereka terhadap Danu telah berbeda. Hati Danu dipenuhi kegembiraan. Dia hanya memberikan saran, tetapi tidak pernah menyangka bahwa Wira akan melakukan hal seperti ini. Memberi makan 30 hingga 40 orang selama sebulan akan menambah pengeluaran yang cukup banyak. Padahal usulannya ini membuat pengeluaran Wira semakin bertambah, tetapi Wira malah tidak menyalahkannya sama sekali. Dalam lubuk hati Danu, dia benar-benar merasa sangat dihargai. Selanjutnya, Wira mengangkat tangannya untuk menghentikan suara tepuk tangan. Selanjutnya, aku punya usul. Dodi juga maju untuk berkata. Tapi ada 2 hal yang ingin aku sampaikan kepada semua orang terlebih dahulu. Warga desa menatapnya dengan penasaran, entah apa yang ingin disampaikan Dodi. Pertama, kata Dodi dengan wajah memerah. Aku berani bersumpah bahwa selama 3 hari ini aku dan Kak Wira sedang sibuk bekerja. Kami tidak pernah pergi ke tempat hiburan. Wah! Warga desa tertawa terbahak-bahak. Hasan dan Danu menatap Dodi dengan tatapan tajam sambil membatin. Dasar bodoh. Kenapa dia ungkit-ungkit lagi? Apa dia ingin semua orang tahu? Wira hanya tersenyum melihat kepolosan Dodi. Kedua, Kak Wira mengubah namaku menjadi Zabran. Jadi jangan panggil aku Dodi lagi. Namaku sekarang Zabran. Jablay, jalan. Kenapa aneh sekali namanya? Semua penduduk desa keheranan. Itu nama yang modern. Kalian saja yang tidak tahu tren. Dodi mengalihkan ke topik yang serius. Hal yang aku ajukan ini sangat penting. Ketika tim penjual ikan pulang pergi ke kabupaten setiap hari, mereka harus menempuh perjalanan sejauh 40 km. Saat pulang, memang mereka bisa bergantian naik kereta karena kondisi kereta sudah kosong. Tapi tetap saja mereka harus berjalan sekitar 10 km. Berarti dalam 1 hari mereka harus berjalan sejauh 50 km. Menempuh perjalanan panjang dalam waktu lama akan membuat kaki kita kesakitan. Meskipun kita masih bisa bertahan sekarang, tapi kalau dilakukan dalam jangka waktu yang lama, kaki kita pasti akan jadi bermasalah. Dodi, mana ada orang yang kerja tidak lelah? Kami masih bisa bertahan, kata beberapa orang. Ya, jangan merepotkan Wira lagi. Kami sudah cukup puas dengan semua ini. Meskipun kaki mereka sangat sakit saat berjalan, warga desa tidak setuju dengan usul yang diajukan Dodi. Saat ini, mereka semua sudah merasa sangat puas. Wira mengangkat kedua tangannya. Usul Dodi ini memang untuk kebaikan kita semua. Berjalan sejauh 30 km dalam sehari memang sangat melelahkan. Beri dulu tepuk tangan untuk Dodi. Jangankan 50 km, berjalan 10 km saja sudah terasa sangat berat bagi Wira. Meskipun warga desa sangat tahan banting, efeknya pasti akan terasa jika diteruskan untuk waktu yang lama. Wira tidak berniat menghasilkan uang dengan usaha keras mereka. Bab 40. Melihat Wira mendukungnya, Dodi membusungkan dada dengan bangga. Kembali terdengar suara tepuk tangan dari warga desa. Sebenarnya, warga desa tidak setuju dengan usulan tersebut. Bukan karena mereka tidak ingin menikmati hidup, tetapi karena mereka merasa tidak berhak. Selama bisa menghasilkan uang, apa artinya kaki terluka? Bahkan kaki mereka patah pun mereka tidak akan mengeluh sama sekali. Wira berpikir sejenak. Begini saja, tim penjual ikan akan ditambah menjadi 30 orang dan dibagi menjadi 3 tim.
Setiap hari, satu tim pergi ke kabupaten, satu tim pergi ke pasar, dan satu tim beristirahat di rumah. Dengan begini, mereka pergi ke kabupaten hanya 3 hari sekali. Selain itu, jumlah kereta keledai akan ditambah menjadi 3. 2 diantaranya digunakan untuk mengangkut ikan, dan 1 kereta akan digunakan bergantian oleh semua orang ketika kembali. Dengan cara ini, perjalanan pulang dapat diperpendek menjadi 15 km, sehingga tidak akan terlalu melelahkan bagi semua orang. Tidak bisa. Ini terlalu santai. Mana ada orang yang bekerja bisa santai-santai begini. Kalau ditambah 20 orang, berarti harus menambah pengeluaran lagi. Apa kamu sanggup, Kak Wira? Sebagai orang desa, kami tidak semanja itu. Kami tidak takut kalau harus berjalan beberapa kilometer. Semua orang menolak usulannya dengan mata berkaca-kaca. Perlakuan Wira terlalu baik terhadap mereka. Para penduduk desa bahkan tidak pernah membayangkan akan diberlakukan sebaik ini. Baiklah, masalah ini ditetapkan begitu saja. Wira melambaikan tangannya lalu berkata, Selanjutnya, setelah Hasan, Herman, Danu, dan Dodi mengajukan usulan mereka, para warga desa lainnya juga mulai antusias mengemukakan pendapat mereka. Dari setiap masalah yang diajukan, Wira akan mengumpulkan pendapat penduduk desa, merangkumnya, dan membuat keputusan. Beberapa usulan diterima, sementara beberapa usulan lainnya ditolak. Semangat penduduk desa semakin meningkat dan membara. Terlepas dari apakah usul mereka diterima atau tidak, Wira selalu berbicara dengan lembut dan bersikap suportif terhadap mereka. Kemudian menjadi yang pertama memberikan tepuk tangan. Perasaan dihormati dan diberi semangat ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Dalam kehidupan sehari-hari mereka, para bos kaya biasanya akan mengejek atau memarahi mereka. Pejabat pemerintah akan menyebut mereka sebagai pengacau. Penduduk kabupaten akan menyebut mereka sebagai pengemis. Para bangsawan akan memanggil mereka kampungan. Hanya Wira, orang terpelajar ini, yang benar-benar menganggap mereka sebagai manusia. Perasaan rendah diri, ketakutan, keputusasaan, dan kekakuan yang ada sebelumnya menghilang begitu saja ketika berada di sini. Semua orang tampak seperti keluarga. Tidak ada yang merendahkan siapapun, dan tidak ada yang merendahkan orang lain. Beberapa penduduk desa lainnya bahkan rela melakukan apapun demi Wira. Pertemuan terus berlanjut. Di luar halaman, banyak penduduk desa yang menyandarkan tubuh mereka pada dinding dan mendengarkan dengan seksama. Halaman itu tidak kedap suara, jadi semua pembahasan dalam pertemuan itu bisa terdengar sampai di luar. Semua penduduk desa menatap mereka dengan mata berbinar-binar dan tampak iri. Kantin yang menyediakan makanan 3 kali sehari dan bahkan diberi jatah daging, makanan ini bahkan lebih mewah daripada bos pada umumnya. Tim penjual ikan hanya perlu pergi ke kabupaten selama 3 hari sekali, dan bahkan ada kereta kosong yang dipakai bergantian. Biasanya hanya orang kaya yang sanggup naik kereta. Sejak kapan orang kampungan seperti mereka ini punya kesempatan? Apalagi setiap kali ada yang mengajukan pendapat, seisi halaman akan bertepuk tangan untuk menghargainya. Mendengarnya saja sudah membuat semua orang semangat. Para penduduk desa lainnya hanya tersenyum mendengar dari balik tembok. Ada yang mengepalkan tangan mereka dengan antusias, ada yang ikut bertepuk tangan, seakan-akan mereka juga berada dalam halaman tersebut. Di antara kerumunan itu juga ada Gandhi, Gavin, dan Ganjar. Begitu mendengar Wira pulang ke Dusun Darmadi, ketiga bersaudara ini bergegas datang untuk meminta maaf. 3 hari yang lalu, Gandhi pulang ke rumah dan seluruh keluarga mereka sangat bersyukur. Ibunya bahkan ingin datang untuk memberikan penghormatan kepada Wira. Namun mereka malah mendengar rumor bahwa Wira sedang berada di tempat hiburan. Ketika mendapat kabar bahwa Wira sudah datang, hari juga sudah malam dan rumah Wira sudah dipenuhi orang, mereka terpaksa hanya bisa menunggu di luar pintu. Mendengar suara dari halaman rumah Wira, ketiga orang itu sontak berlinang air mata. Tuan Wira benar-benar orang yang sangat baik. Bisa-bisanya mereka mencuri dari orang sebaik ini. Mereka memang pantas masuk neraka. Kini, hati ketiga bersaudara ini diliputi penyesalan yang mendalam. Tangisan mereka mengalir tak terbendung. Kalian semua sudah mengajukan begitu banyak pendapat.
Sebagai wakil ketua tim penangkap ikan, aku juga mau mengatakan sebuah hal. Sony maju dan berkata dengan cemas. Kak Wira, tampaknya ada yang tidak beres dengan orang-orang di pasar ikan beberapa hari ini. Ada yang mengincar kita.